Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Delivery Man. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Komentar gue sama drama ini, sejujurnya ya, gue tuh di awal agak takut karena ternyata ini taksinya kan taksi hantu gitu ya. Tapi ternyata hantunya tuh emang gak seserem zombie gitu sih. Tapi kalau misalnya ada zombie-zombian juga gua nggak bakalan nonton nih drama. Tapi ini hantunya ya ada beberapa sih yang menakutkan, tapi masih bisa ditonton kok sama orang penakut kayak gue. Jadi ya guys, kalau nonton drama ini tuh nggak ngebahas tentang masalah cinta-cintaan doang atau ceritanya aja, tapi gue juga melihat di sini dari segi pengambilan gambarnya. Jadi kan emang ini hantu yang memang bisa tembus gitu kan ya. Di sini tuh lumayan bagus editingnya. Terus hantunya juga bisa tembus pandang. Jadi aktingnya di real life sama yang lihat di matanya tuh bisa kelihatan beda gitu. Pokoknya di sini tuh benar-benar bagus sih editingnya. Ini tuh drama pendek dan kasusnya tuh sebenarnya cuma mencari tahu siapa yang ngebunuh ibunya. Terus mencari tahu siapa jati diri si hantu wanita yang ngikut di taksi tersebut. Dan seperti biasa ya, pelakunya itu pasti yang paling deket sama si korban. Dan itu ketahuan di akhir-akhir sih. Jujur aja ya, gue ngelihat aktingnya si dokter yang terkenal di Descendant of the Sun itu emang bagus aktingnya di sini dan dia emang kelihatan jahat banget sih. Dan gue melihat di sini juga gimana rasa cinta seorang ayah sama anaknya gitu kan ya. Jadi dia tahu nih anaknya tuh bakalan dibunuh dan anaknya itu pasti akan dibunuh even masih di rumah sakit dengan keadaan tidak sadar gitu kan. Jadi dia sengaja ngebuat anaknya itu udah meninggal padahal sebenarnya si anak itu masih hidup yang dia rawat di sebuah ruangan. Nah, ayahnya Ji Hyun ini yang awalnya tuh agak sinis sama beberapa orang karena ya dia ngerasa kok anak gue bisa dibunuh ya, kok anak gue jadi nggak sadar diri ya gitu. Jadi dia tuh mencari tahu siapa pelakunya dan bagaimana anaknya bisa terbunuh. Sebenarnya gue tuh agak gimana ya gitu ya kalau ngelihat drama Korea tuh cuma 12 episode karena jujur aja sih agak kurang aja sih terlalu cepet kalau 12 episode udah selesai. Tapi dari yang gue tonton pasti banyak banget pengambilan gambar yang mereka harus buat karena ada scene kalau si supir taksinya itu cuma ngomong sendiri ceritanya dilihat dari orang biasa. Terus ada scene lagi kalau dia tuh lagi ngobrol sama si hantunya gitu. Jadi emang itu benar-benar pasti diulang-ulang terus. Itu baru dari scene supir taksi ketemu sama hantu. Belum lagi scene kalau mereka harus pakai green screen gitu ya. Itu benar-benar pasti juga tim editingnya harus benar-benar memantaskan gambarnya supaya emang kelihatan bagus di layar kaca. Sejujurnya drama ini tuh gak serius-serius banget karena ada scene yang kocak menurut gue yaitu scene dukun yang kelihatannya sih dari wajahnya sih tidak terpercaya ya, tapi omongannya itu emang bener-bener fakta. Jadi di sini tuh si dukunnya itu ngasih tahu ke supir taksinya ini kalau manusia sama hantu itu nggak bisa bersama gitu. Tapi gimana perasaan dia udah suka sama nih hantu ini gitu. Nah, kalian mesti nonton gimana caranya supir taksi ini bisa melupakan si hantu. Gua kasih spoiler dikit ya. Jadi ternyata kan si Ji-hyun ini atau si hantu ini tuh nggak mati, tapi memang dirawat oleh sang ayah. Terus akhirnya tuh si Ji-hyun akhirnya sadar dong gitu. Dan dia sadar tapi dia ingat sama Yongmin gitu kan. Karena
itu sebenarnya nggak mungkin banget sih kalau di drama perhantuan gitu kan ya. Karena pas jadi arwah itu kan biasanya ya beda dunia gitu kan. Nah, setelah jadi arwah terus balik lagi ke tubuhnya, biasanya tuh kalau di drama Korea yang sebelum-sebelumnya gue tonton, mereka jarang inget tuh waktu jadi arwah tuh kayak gimana. Itu doang sih yang menurut gue kayaknya, aduh kayaknya harusnya lupa ingatan dulu atau memang nggak saling ingat tapi dipertemukan di suatu keadaan yang emang akhirnya mereka jadi ingat kembali gitu kan. Tapi di sini nggak dikasih scene kayak gitu, tiba-tiba si Jihoonnya tuh ingat sama Yongmin gitu kan. Itu sih kayak menurut gue kurang sih ya. Tapi untuk keseluruhan drama kalau gue tonton sih wajib nonton, apalagi kalau misalnya kalian suka yang berbau-bau horor dan juga misteri siapa pembunuhnya, atau mau ngeliat perbedaan gimana mereka editingnya di sini dengan drama-drama yang lain gitu kan. Kalian juga bisa lihat di drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida udah nonton.